Assalamualaikum semuanya. Oke, pada materi kali ini saya akan membahas tentang limit tak hingga. Jadi ini masih kelanjutan dari materi limit fungsi aljabar ya. Oke, limit tak hingga x mendekati tak hingga dari fx per gx itu sama dengan tak hingga per tak hingga, di mana fx dan gx-nya adalah polinomial atau suku banyak atau suatu persamaan yang memang x-nya pangkatnya itu lebih dari 2, misalkan x pangkat 3, x pangkat 5, itu namanya polinomial ya. Kemudian dalam menentukan nilai limitnya dapat digunakan dengan membagi setiap sukunya dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi, sehingga diperoleh salah satu bentuknya sebagai berikut. Jadi ini kalau rumus ini rumus cepet ya. Kalau dengan cara menggunakan pangkat tertingginya, langsung kita bahas yuk ke contoh soalnya. Diketahui limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 5 plus 2x kuadrat min 1 dibagi dengan 4x kuadrat min 3x pangkat 3 plus 2. Jadi tadi caranya yaitu dengan membagi setiap sukunya menggunakan variabel yang pangkatnya tertinggi. Coba kalian lihat dari x pangkat 5, x kuadrat, x pangkat 4, x pangkat 3, variabel yang memiliki pangkat tertinggi adalah yaitu x pangkat 5. X pangkat 5 adalah pangkat variabel yang memiliki pangkat tertinggi dari soal ini. Jadi langsung aja setiap sukunya kita bagi dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi atau x pangkat 5. Jadi sama dengan 3x pangkat 5 per x pangkat 5. Setiap suku ya, jadi ini satu suku. Kemudian plus 2x, limitnya ketinggalan, limit x mendekati tak hingga. Kemudian 2x per x pangkat 5 plus 1 per x pangkat 5 dibagi dengan yang bawah juga, berarti 4x pangkat 4 per x pangkat 5, kemudian min 3x pangkat 3 per x pangkat 5 plus 2 per x pangkat 5. Seperti ini ya. Kemudian bagi x-nya, ini x pangkat 5 bagi x pangkat 5 habis ya. X pangkat 4 sama x pangkat 5 yang atas habis, yang ini 4 dikurangi 5 tinggal 1, yaitu x pangkat 1, x pangkat 1 atau x aja ya. Kemudian yang ini x pangkat 3, x pangkat 5, di sini pangkatnya tinggal 2 atau 5 dikurang 3. Ini kan 1. Berarti di sini coret, sini tinggal 4, ini tetap. Oke, kita tulis ulang itu sama dengan 3 plus 2 per x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 5 per limitnya ketinggalan. Limit x mendekati tak hingga. Kemudian di sini 4 per x pangkat 1 min 3 per x kuadrat plus 2 per x pangkat 5. Nah, setelah seperti ini kita masukkan limit x mendekati tak hingganya ke dalam x-nya. Artinya 3 plus 2 per tak hingga pangkat 4 ya, atau sama aja pasti hasilnya tak hingga ya. Kemudian plus 1 per tak hingga per berapa ini? 4 per tak hingga kurang 3 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga. Oke, yang ini hasilnya 3 ditambah 2 bagi tak hingga. Berapa 2 bagi tak hingga? Coba hasilnya berapa? 2 bagi tak hingga, hasilnya tak hingga atau 0. Yes, 2 bagi tak hingga, hasilnya 0 ya. Nah, dari mana? Misalkan nih, kalian punya satu buah roti. Kalau dibagi 10 orang, pasti masih bisa ya. Kalau dibagi 100 orang, pasti akan mendapatkan semakin sedikit kan. Kemudian kalau misalkan dibagi 1000 orang, terus kalau dibagi dengan tak hingga banyaknya orang, pasti rotinya habis kan, kayak misalkan tinggal sedikit banget, bahkan nyaris habis. Jadi kalau angka berapapun itu dibagi tak hingga, itu hasilnya 0. Paham ya? Jadi ini 0 per 0 min 0 plus 0. Oke, sekarang kalau seperti ini berarti sama dengan berapa?
3 per 0. Nah, 3 per 0 itu berapa? Yes, 3 per 0 itu tak hingga. Gitu ya. Jadi kalau gimana ya? Kalau angka per 0 itu hasilnya tak hingga. Tapi kalau 0 per angka itu hasilnya 0. Gitu ya. Nah, ini diingat-ingat nih. Angka dibagi 0 sama dengan tak hingga, dan 0 dibagi angka sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya adalah tak hingga. Oke, jadi ini lumayan panjang ya, lumayan kayaknya agak ribet ya. Padahal kita punya cara simpelnya. Cara simpelnya adalah menggunakan rumus yang ini. Limit X mendekati tak hingga A1 X pangkat M ditambah dengan X2 pangkat M min 1 dan seterusnya. Terus dibagi dengan B1 X pangkat N plus B2 X pangkat N min 1 plus dan seterusnya. Jadi kalau M sama dengan N, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau pangkatnya ini sama ya, berarti hasilnya langsung kalian ambil yaitu koefisiennya, yaitu A1 per B1 gitu ya. Kemudian yang kedua, jika M-nya kurang dari N, artinya pangkat yang ini lebih kecil dari ini. Pangkatnya lebih kecil dari ini. Pangkatnya itu gede yang besar, gede yang bawah berarti ya, atau kecil yang atas. Jadi hasilnya itu 0. Kemudian yang terakhir, kalau pangkatnya besar yang di atas, berarti hasilnya tak hingga. Contohnya, yang nomor 1. Coba kalian cek yang nomor 1, pangkatnya besar yang atas apa yang bawah? Ya, pangkatnya besar yang atas, berarti ini M lebih dari N. Kalau M lebih dari N berapa hasilnya? Tak hingga. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2, langsung aja ke cara cepat. Lihat nih, di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 3. Pangkatnya yang kecil di atas, berarti ini M-nya kurang dari N. Ini M, ini N ya. M-nya kurang dari N, berarti hasilnya sama dengan 0. Paham ya? Kemudian yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini ternyata pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, berarti kalian langsung aja ambil koefisiennya, yaitu 8 sama 2. Maksudnya koefisien yang memiliki pangkat sama ya. Jadi 8 per 2 sama dengan 4. Mudah bukan? Oke, jadi kalau limit tak hingga untuk bentuk seperti ini itu sangat gampang. Kuncinya kalian harus memahami bentuk yang ini. Jadi yang perlu kalian ingat, pokoknya kalau pangkatnya yang pangkat terbesarnya sama, itu tinggal langsung aja ambil koefisiennya. Kemudian kalau pangkat yang di atas lebih besar, pasti hasilnya tak hingga. Kemudian kalau yang di bawah lebih besar, berarti hasilnya 0. Gitu ya. Cukup mudah ya. Oke, tipe bentuk limit tak hingga berikutnya yaitu seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Jadi di sini ya, di sini sama-sama diakarin ya. Kemudian ada 3 jawaban jika yang pertama itu jawabannya tak hingga kalau A-nya lebih dari P. A-nya mana nih? Variabel X yang di sini ini lebih dari variabel X yang di sini. Berarti kalau misalkan di sini 5, di sini 2. Jadi ini ya lebih besar ya, berarti ini lebih besar dari ini. Maka hasilnya tak hingga. Kemudian akan menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Itu ketika A sama dengan P. Jadi kalau misalnya di sini 2, maka di sini juga harus 2. Atau di sini 2x kuadrat, di sini 2x kuadrat dan seterusnya gitu ya. Jadi angkanya yang depan harus sama. Kalau sama berarti menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ini soal yang sering tipe soal ini yang sering keluar ya. Kemudian yang terakhir hasilnya min tak hingga jika A-nya kurang dari P. Misalkan A-nya 2, P-nya di sini 3. Jadi ini hasilnya min tak hingga. Jadi kalau yang hasilnya ini sama ini, kalian nggak perlu ngitung lagi karena hasilnya antara tak hingga dan min tak hingga.
gitu ya. Oke, yuk langsung aja ke contoh soal. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga dari akar ini dan ini. Biar lebih enak, langsung kita cek variabel dari X kuadrat. Variabel yang pertama di sini adalah 2. Di sini kalau nggak ada angkanya berarti bisa 1. Nah, 2 sama 1 besar mana? Yes, besar 2. Berarti A lebih dari A lebih dari P. Berarti jawabannya berapa A lebih dari P? Tak hingga. Paham ya? Kemudian yang nomor 2, limit X mendekati tak hingga. Nah, yang ini belum dalam bentuk akar nih. Gimana? Jadi kita akarin dulu. Yang pertama kita kurungin dulu yang ini. Nah, ini kan berarti kan akar tetap ya. Jadi akar 3x kuadrat plus 2x min 5 min. Dan syaratnya memang di sini harus min ya. Min, kemudian dikurungin 2x plus 1. Nah, kenapa bisa plus 1? Karena minnya dikeluarin. Nih, coba dikalikan. Dibagi ya, min 2x dibagi min jadi plus. Terus plus min 1 dibagi min jadi 1. Atau coba kita cek, kita kalikan min kali 2x min 2x. Min dikali 1 min 1. Gitu ya. Oke, sekarang ini kita masukkan ke dalam akar. Masukkan ke dalam akar terlebih dahulu. Berarti yang ini tetap nggak berubah. 3x kuadrat plus 2x min 5 min akar. Nah, sekarang saya tanya nih, misalkan nih 2 itu kalau dimasukin akar berapa? 4 kan? Atau akar 4 sama dengan 2? Atau sama aja dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi kalau angka 2 ini mau dimasukkan ke dalam akar, 2-nya dipangkatin dengan 2. Sama aja dengan ini, berarti 2x plus 1 dipangkatin 2. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian kita kuadratin. Berarti yang awal masih tetap limit X mendekati tak hingga dari 3x kuadrat plus 2x min 5 dikurang. Nah, ini kita kuadratin menggunakan perkalian pelangi. Kalian bisa hitung sendiri. Nanti hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, sudah jadi. Langsung kita akan tentukan menggunakan rumus yang ini atau ini. Kita cek variabel dari koefisien. Kita cek koefisien dari variabel x kuadrat. Yang pertama di sini 3, di sini 4. Nah, ternyata ini nggak sama tuh. Hasilnya adalah A-nya itu kurang dari P. Berarti kalau A-nya kurang dari P, jawabannya adalah min tak hingga. Paham ya? Lanjut ke soal berikutnya, nomor 3, yaitu limit X mendekati tak hingga. Masih sama, masih bentuk akar-akaran ya. Oke, jadi kalau seperti ini langsung kita cek aja koefisien dari variabel X kuadrat. Di sini 4 dan di sini 4. Nah, ternyata sama. Kalau A sama dengan B, maka menggunakan rumus B min Q per 2 akar A sama dengan. Oke, A, B, C, B sama Q-nya yang mana sih dan A-nya yang mana sih? Nih, A-nya adalah koefisien yang depan ini, berarti A-nya itu 4. Kemudian B-nya ini berarti B-nya 8. Kemudian apa nih? Q-nya di sini ya. Berarti Q-nya min 2. Paham ya? Oke, langsung kita masukkan ke rumus. Jadi diperoleh B-nya sama dengan 8. Min Q-nya yaitu min 2, berarti min double min ya, min 2 per 2, A-nya itu 4. 2 akar 4 sama dengan min kali min sama dengan plus. Jadi 8 plus 2 sama dengan 10. Kemudian 2 akar 4 itu berapa? Ya, akar 4 itu 2. Jadi sama dengan kita bagi 10 per 4 atau disederhanakan masing-masing dibagi 2 jadi 5 per 2. Gampang ya. Kemudian yang nomor berapa nih? Yang nomor 4. Jadi nih, ini belum berbentuk akar. Jadi kalau berbentuk akar seperti itu, langkah pertama kita ubah dulu atau kita masukkan dulu ke dalam akar. Ya, jadi limit X mendekati tak hingga akar
Nah, ini dikuadratin, 3x plus 2 dikuadratin. Kemudian min akar 9x plus 4. Sampai sini mengerti ya? Oke, limit x mendekati tak hingga. Nah, itu dikuadratin. Yuk, berapa? 9x kuadrat plus 12x plus 4. Gitu ya. Kemudian setelah ketemu seperti ini, langsung kita tulis yang di sini. Ini kuadrat. 9x kuadrat plus 4. Nah, langsung aja kita cek koefisien dari variabel x kuadrat. Ya, sama ya. Jadi sama, masih menggunakan rumus b min q per 2 akar a. Ya, b-nya berapa b-nya? 12 ya. B-nya 12. Min q-nya berapa loh? Di sini q-nya nggak ada nih. Q adalah koefisien dari x. X-nya nggak ada. Berarti artinya di sini 0x ya. Berarti q-nya 0. Pokoknya kalau x-nya nggak ada, artinya q-nya 0. Per akar a. 2a-nya itu 9. Sama dengan 12 dibagi 2 kali 3. Sama dengan 2 sama dengan 12 per 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. Gampang ya? Oke, berikutnya tipe limit tak hingga yang terakhir, yaitu limit x mendekati tak hingga. Di sini masih akar-akaran, cuman bedanya ini bukan persamaan kuadrat di sini ya, yaitu bentuk linear atau x-nya pangkat 1, yaitu px plus a min qx plus b. Ini cukup gampang karena hanya ada 2 option jawaban, yaitu yang pertama jika p sama dengan q, angka variabel koefisien dari x itu sama, maka hasilnya 0. Kemudian kalau variabelnya beda atau nggak sama dengan, atau p tidak sama dengan q, berarti hasilnya tak hingga. Cukup mudah, jadi nggak perlu ngitung. Oke, langsung aja ke cara soal. Yang pertama nih soalnya, kita langsung kalau seperti ini, kita langsung lihat koefisien dari variabel x. 3 sama 2, sama nggak? Enggak, berarti hasilnya tak hingga. Gampang ya. Kemudian yang berikutnya nih sama-sama 5, berarti hasilnya 0. Paham ya? Cukup mudah. Oke, cukup sekian untuk materi limit. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Selamat belajar, terima kasih.